sejarah seringkali diukur dalam dekade. Namun ada babak-babak di mana satu generasi demi generasi lahir, hidup, dan meninggal tanpa pernah mengenal kebebasan dari penguasaan asing. Ini adalah kisah tentang waktu yang membeku, tentang negara-negara yang harus menanggung beban kolonialisme bukan hanya untuk satu abad, tetapi untuk rentang ratusan tahun. Periode kolonial terpanjang ini tidak hanya membentuk geografi politik, tetapi juga meninggalkan warisan budaya, ekonomi, dan psikologis yang kompleks hingga hari ini. Siapakah mereka yang mengalami masa penahanan sejarah terlama? Mari kita mulai dengan salah satu kisah kolonial terpanjang di Asia Tenggara, Indonesia, atau yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Secara populer, periode ini sering disebut berlangsung selama 350 tahun. Penguasaan ini dimulai secara efektif pada awal abad ke-17 melalui Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC, sebuah perusahaan dagang yang akhirnya berkembang menjadi kekuatan politik de facto. Ketika VOC bangkrut, kekuasaan dialihkan langsung ke pemerintah kolonial Belanda. Selama 3,5 abad, sumber daya Nusantara dikuras, sistem sosial dipaksa berubah, dan perlawanan dipadamkan berulang kali. Meskipun klaim 350 tahun mungkin diperdebatkan secara tepat, tidak dapat disangkal bahwa dari era rempah-rempah hingga Perang Dunia Kedua, Belanda adalah penguasa mutlak hingga kemerdekaan. Diproklamasikan pada tahun ke-1945, ini adalah tolok ukur waktu kolonial yang jarang tertandingi. Bergerak sedikit ke utara, kita menemukan Filipina, sebuah negara kepulauan yang mengalami masa kolonial gabungan yang sangat panjang. Totalnya mencapai sekitar 377 tahun. Kolonialisme di Filipina dimulai ketika penjelajah Spanyol tiba pada tahun ke-1565. Selama 333 tahun yang luar biasa, Filipina dikendalikan oleh Spanyol. Menjadi jembatan penting antara Asia dan Amerika melalui sistem Galion Manila. Akhir kekuasaan Spanyol datang pada tahun 1898. Bukan dengan kemerdekaan, tetapi dengan transfer kekuasaan yang kontroversial ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Meskipun Amerika Serikat menjanjikan kemerdekaan, Filipina tetap menjadi wilayah di bawah kendali Amerika selama sekitar 44 tahun lagi, baru mencapai kedaulatan penuh pada tahun 1946. Ini adalah kisah tentang dua majikan yang berbeda dalam hampir 4 abad. Selanjutnya, kita menoleh ke anak benua India. Meskipun kehadirannya tidak mencapai 4 abad seperti di Indonesia, dampaknya sangat masif. Kekuasaan langsung Britania Raya atau yang dikenal sebagai British Raj berlangsung selama hampir 200 tahun. Dari pertengahan abad ke-18 hingga tahun 1947, periode ini dimulai ketika kekuatan East India Company beralih menjadi kontrol langsung pemerintahan Inggris setelah pemberontakan Sepoy tahun ke-1857. Dalam 2 abad ini, India diubah secara radikal. Dari sistem administrasi, pembangunan infrastruktur rel kereta api yang masif, hingga perpecahan sosial politik, kekuasaan Britania Raya adalah contoh dari kolonialisme industri skala besar yang meninggalkan warisan perbatasan yang kompleks saat India dan Pakistan merdeka. Di daratan Asia Tenggara, Vietnam juga memiliki periode kolonial yang signifikan di bawah kendali Prancis. Bersama dengan Kamboja dan Laos, Vietnam adalah bagian dari Indochina Prancis. Periode penguasaan efektif oleh Prancis berlangsung selama sekitar 100 tahun, dimulai pada pertengahan abad ke-19 hingga kekalahan Prancis pada tahun 1954 di Dien Bien Phu. Meskipun durasinya lebih pendek dibandingkan contoh-contoh sebelumnya, era ini ditandai oleh eksploitasi keras dan perlawanan nasionalis yang sengit, yang pada akhirnya memicu konflik berkepanjangan yang membentuk Vietnam modern. Kita tidak boleh melupakan benua Amerika Latin. Sebagian besar wilayah dari Meksiko hingga Argentina berada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol dan Portugal selama sekitar 300 tahun. Sejak penaklukan pada abad ke-16, Kekaisaran Spanyol dan Portugal mengukir wilayah yang luas. Negara-negara ini, seperti Brasil yang dikuasai Portugal dan Meksiko yang dikuasai Spanyol, baru mendapatkan kemerdekaan pada awal abad ke-19.
Seringkali setelah perang kemerdekaan yang dramatis, selama 3 abad tersebut budaya asli dihancurkan, sistem kasta diperkenalkan, dan kekayaan alam diangkut melintasi lautan, membentuk identitas Amerika Latin yang kita kenal sekarang. Periode kolonial yang berlangsung selama ratusan tahun ini adalah pengingat akan ketahanan manusia dan ambisi kekaisaran. Warisan dari masa-masa yang sangat lama ini terus bergema dalam sistem hukum, bahasa yang digunakan, agama yang dipeluk, dan terutama dalam struktur ekonomi global. Negara-negara ini adalah saksi bisu betapa lamanya sebuah luka sejarah dapat membutuhkan waktu untuk sembuh total. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai